Asing pati haram dan pelaran harap Rohingya yang semakin bertambah dalam negara kita hingga mereka semakin berani dalam banyak hal. Jumlah kadar jenayah seperti merompak, pelacuran, menipu, merokok dan pecah rumah semakin bertambah dalam kalangan warga asing. Mereka bermaharajalela berniaga di dalam negara kita tanpa langsung merasa gentar dikenakan tindakan. Mereka semakin berani membuat kacau seperti bergaduh sesama sendiri sehingga menakutkan penduduk tempatan. Mereka semakin berani mengimpor budaya buruk kehidupan mereka ke negara kita seperti mengemis di jalan raya yang sesak dengan kenderaan dan minum-minuman keras di khalayak ramai. Jumlah mereka yang semakin ramai menyebabkan keselamatan negara kita boleh tergugat pada bila-bila masa sahaja. Kita tidak melarang pun warga asing ini untuk datang bekerja demi pembangunan negara Malaysia sebab mereka masuk pun atas permit bekerja. Tapi sekarang ini mereka masuk sini dan mengambil kesempatan untuk menjadi tauke dengan menyalahgunakan permit kerja dari daripada majikan atau mencerobos secara haram ke dalam negara. Yang menjadi tauke ini pula akan mengganggu ekonomi rakyat kita dan negara. Mereka ini tidak membayar income tax. Mereka banyak menghantar duit ke negara mereka. Ini adalah salah satu sebab kenapa nilai ringgit kita jatuh dan sukar untuk pulih. Sebab mereka membawa aliran ringgit keluar. Menurut kajian dalam satu tahun, jumlah aliran ringgit keluar adalah 80 bilion ringgit yang dibawa oleh pekerja asing sahaja dalam bidang kontraktor. Dan ramai pekerja asing sudah menjadi kontraktor tanpa lesen CIDB. Mereka berani ambil sub dari Mencon pendapatan dari kerajaan. Jadi mereka mengganggu punca pendapatan kontraktor kecil tempatan yang mempunyai lesen CIDB. Sepatutnya pihak klien atau kerajaan memantau Mencon dan mengenakan syarat kepada Mencon supaya memberi sub kepada kontraktor kecil tempatan. Sekiranya Mencon gagal, pihak klien atau kerajaan boleh memberi notis pemberhentian kerja. Ada juga kerja kecil-kecilan yang melibatkan pembaikan rumah orang awam. Warga asing ini telah monopoli, jadi tiada ruang untuk kontraktor tempatan untuk mendapatkan kerja. Sepatutnya pihak PBT dan CIDB memantau kerja ubah suai rumah ini. Tuan rumah mesti melantik kontraktor tempatan yang mempunyai lesen. Pihak PBT dan CIDB boleh memberi notis pemberhentian kerja kepada tuan rumah sekiranya gagal. Dalam bidang restoran, makanan, pihak PBT perlu memantau kedai-kedai makan. Sekiranya mereka gagal, PBT boleh membatalkan lesen kedai makan tersebut. Contohnya kedai makan Tom Yum. Mereka juga tidak membayar income tax. Selama ini mereka telah mengauk keuntungan di sini dan telah membawa ke negara mereka. Ramai di kalangan mereka telah menjadi kaya raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Dengar sini baik-baik saya nak bercakap sikit. Kepada warga negara asing yang mana yang duduk di Malaysia ni, kan, tolonglah hormati undang-undang dan respect sikit kepada orang-orang tempatan. Kita diam. Kita tak banyak bercakap. Kita bukan kata kita takut, bukan kita ni kita sedang melihat kerosakan yang sedang berlaku. Dan kita dah mula start bersuara sedikit demi sedikit setiap hari. Dan kita pun harap pihak berkuasa ambil berat tentang perkara-perkara ni. Kan? Lambakan warga asing dalam negara kita ni menyebabkan budaya yang diorang bawa daripada luar tu secara tak langsung memberi perkara negatif kepada anak-anak kita yang berada di sekitar kawasan penduduk. Saya selalu dapat customer, iaitu kadang-kadang penduduk tempatan sendiri request grab car, nak balik rumah tapi takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, sebangsa dan setanah air yang saya cintai dan yang saya banggakan. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Video ini atau channel ini adalah untuk kita menambah wawasan, untuk kita menambah rasa percaya diri kita kepada bangsa kita ya teman-teman. Sekali lagi channel ini untuk menambah wawasan kita tentang negara Malaysia. Membahas tentang negara tetangga kita ya, di mana banyak orang mengatakan bahwa negara tersebut adalah serumpun dengan kita. Yaitu tidak lain dan tidak bukan yaitu Malaysia ya teman-teman, di mana negara Malaysia ini dikatakan serumpun. Tetapi menurut saya itu sepenuhnya tidak benar ya teman-teman. Karena sebagian dari masyarakat Malaysia memang secara DNA atau secara fisik itu memang serumpun dengan Indonesia. Itu sebagian ya teman-teman. Karena kalau kita membahas tentang Indonesia atau serumpun dengan Indonesia itu cakupannya sangat luas sekali, dari Sabang sampai Merauke. Ada beberapa ratus atau ribu suku, ada beberapa bahasa, ratusan bahasa, dan ada beberapa agama.
Oke teman-teman, kalau orang Jawa, Bugis, Minang mungkin itu serumpun ya teman-teman dengan Malaysia itu secara DNA atau fisik. Tetapi kalau Indonesia bagian timur itu secara DNA dan fisik tidak sama. Dan orang Malaysia juga tidak mengakui kalau orang Indonesia timur itu serumpun karena masalah agama ya teman-teman. Jadi kalau agamanya non-Muslim itu tidak diakui serumpun. Itu Malaysia mengatakan seperti itu. Oke teman-teman, video kali ini yang sangat viral sekali yaitu tentang pendatang asing yang ada di Malaysia, di mana pendatang dari Malaysia tersebut mayoritas yaitu dari negara Bangladesh, Pakistan atau Rohingya atau Myanmar. Oke teman-teman, yang lagi viral ini adalah orang pendatang asing seperti Bangladesh ataupun Pakistan berebut sembako atau kebutuhan pokok ya teman-teman. Dan ada kasus seperti itu. Seperti yang kita tahu bahwa ada sembako atau bahan pokok yang menjadi rebutan antara penduduk tempatan Malaysia dan pendatang asing seperti minyak dan gula, itu salah satu. Dan yang lagi viral ini adalah ada seorang orang Pakistan yaitu migran atau pekerja asing yang memukuli oknum tentara di Raja Malaysia. Dan alhasil si tentara di Raja Malaysia tersebut, oknum ya teman-teman, itu curhat di media sosial dan kepada ustadz bahwa dia dipukuli warga negara asing yang diperkirakan itu adalah ilegal. Dan saya juga tidak tahu kan teman, apakah terlalu lemahnya oknum tentara atau terlalu kuatnya pendatang asing tersebut sehingga tentara ini tidak memberikan perlawanan, hanya curhat di media sosial. Oke teman-teman, kalau di Indonesia itu jelas tidak mungkin terjadi. Melihat tentara saja, pendatang asing itu pasti tidak mau macam-macam ya teman-teman, karena itu adalah tentara. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda tentang kejadian yang sangat viral ini di Malaysia? Silahkan teman-teman komentar di bawah kolom komentar. Dan sampai jumpa, ketemu kembali dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.